Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matil amni wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan berbahagia ini saya mengajak kepada pemirsa sekalian untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, ya, atas nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semua, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup yang damai dan tentram, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat-nikmat yang lain. Karena memang apa yang kita rasakan itu semua adalah bagian daripada nikmat yang Allah berikan, ya. Salawat serta salam, ya, tidak lupa kita sampaikan, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, yang mudah-mudahan kita termasuk yang mengikuti dan meneladani beliau, ya, hingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, dan amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang abjadiyah amaliyah Ramadan di bagian yang kelima atau huruf kelima, yaitu huruf jim. Nah, huruf jim ini adalah huruf pertama dari kalimat judu, ya, atau judun, ya. Judun itu artinya derma, ya, atau berderma, ya, yang fa'ilnya berarti jawad, ya, orang dermawan, ya. Yang mana kalimat ini merupakan kalimat yang sangat, ya, baik sekali untuk kita miliki, bahkan menjadi akhlak kita sebagai seorang muslim, ya. Nah, bulan Ramadan, bulan tidak sekedar Allah perintahkan kita berpuasa dan juga melaksanakan sholat, ya, pada malam hari, yaitu sholat tarawih. Tapi bulan Ramadan juga yang disebut oleh, ya, apakah para ulama atau juga oleh, ya, yang kita kenal dengan Syahrul Muasah, itu kan, ya, bulan kepedulian, ya, bulan di mana muncul, ya, perasaan peduli kepada sesama di antara kita, bahwa kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda status, ya, atau berbeda, ya, ya, kondisi lah, ya, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan yang banyak, ada juga yang punya pekerjaan tapi penghasilannya di bawah rata-rata. Ada yang kerjanya serabutan, ada kerjanya, ya, tetap, ya, lalu mendapat gaji yang tetap, ada yang gajinya, ya, kalau tidak bekerja dia tidak akan mendapatkan atau tidak, ya, berpenghasilan, ya. Nah, ini semua adalah perbedaan yang seharusnya tidak menjadi pemisah, ya, tidak menjadi jurang pemisah di antara kita. Nah, di bulan Ramadan, ya, sangat dianjurkan untuk kita memiliki sifat kedermawan dan memunculkan sifat kedermawan itu kepada sesama. Yang memang, ya, di antara sifat Nabi SAW adalah, ya, sosok yang begitu peduli kepada orang lain, ya, atau juga yang disebut dengan orang yang sangat dermawan dalam kebaikan-kebaikan, ya. Di mana dalam riwayat yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan, ya, ya, dalam hadisnya beliau mengatakan karena, ya, Rasulullah SAW ajwadun nas, ya, bil khairi, adalah Nabi SAW sosok yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahkan kedermawanan itu akan lebih, ya, banyak munculnya atau semangat kedermawanan itu ketika di bulan Ramadan. Nah, ini artinya juga kita, ya, sangat pantas bahkan menjadi satu keharusan, ya, meniru Nabi SAW untuk menjadi orang yang dermawan, ya. Apalagi nanti kita masuk bulan Ramadan, maka kedermawanan itu harus kita, ya, tampakkan, ya, dalam kehidupan kita dengan cara memberikan kepedulian, perhatian kepada orang yang membutuhkan, apakah dengan harta yang bisa kita berikan, ya, memberi makan kepada orang yang berbuka, atau kepada, ya, lain-lainnya, ya, dalam bentuk apapun yang memunculkan kedermawanan di tengah masyarakat kehidupan kita, ya, adalah sangat baik, ya, untuk kita
memiliki hal ini agar tidak sekedar ya kita berpuasa dan juga melaksanakan qiyamul lail di malam hari yang intinya adalah untuk pribadi, tapi juga untuk ya orang lain juga kita munculkan hal tersebut ya. Bahwa memang ibadah itu kan bukan sekedar bagaimana kita bisa memiliki tingkat kebaikan secara individu, tapi juga bisa memiliki kebaikan kepada sesama. Ya. Kan ibadah itu kan ada yang sifatnya untuk Allah, ada sifatnya untuk sesama. Ya. Nah, kalau sifatnya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sholat ya, dengan puasa itu kan. Tapi ada juga yang sifatnya untuk sesama kita perlihatkan, atau juga bagaimana kita sesama manusia pun akhirnya bisa menjadi sarana mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya dengan zakat ya, atau dengan sedekah ya. Artinya kan dengan zakat kita keluarkan, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akhirnya memberikan kebahagiaan kepada orang lain ya. Nah, di antara dalam bentuk derma ini adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah, walaupun nanti ada pembahasan khusus ya tentang zakat fitrah, tapi ini bagian daripada bagaimana cara kita mendermakan harta atau mendermakan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain ya. Atau juga dengan bersedekah, atau dengan memberi makan ya kepada orang yang berpuasa ya, karena Nabi SAW mengatakan man fattara shaiman falau ajru shaim ya, la yunqasu min ajri shaim ya syai'un aw qattun ya, au fi mana minal hadis ya. Barang siapa yang memberi makan kepada orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ya dari pahala orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang berpuasa tadi. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita pengen ya mendapatkan pahala yang lebih banyak dari ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, di antaranya adalah ini peluang yang besar ya, peluang yang sangat ya, terbuka untuk kita untuk senantiasa meningkatkan kepedulian kita kepada sesama, sehingga akhirnya orang-orang yang membutuhkan dapat merasakan ya apa yang kita berikan ya di saat mereka mungkin kekurangan, apalagi di saat sekarang kita berada di kondisi darurat pandemi yang sudah begitu panjang ya, sampai hampir kita masuk sudah pekan kelima ya, dan mungkin akan memanjang sampai Idul Fitri ya. Tentunya sangat-sangat terasa sekali, dan ini sangat juga akhirnya kita bisa memunculkan lebih besar lagi kepedulian itu kepada yang mereka mendapatkan dampak dari kondisi seperti ini. Ya, kita tentunya tidak berharap ya kondisi seperti ini memanjang. Tapi kalau memang misalkan memanjang, itulah memang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih banyak memberikan kepedulian kepada sesama, mendermakan harta yang kita miliki ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sungguh kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan harta yang kalian miliki yang kalian sangat mencintai itu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah yang kalian infakkan itu dari segala sesuatu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti tahu apa yang kalian keluarkan. Ya tentunya kalau ingin kita mendapatkan pahala yang besar selain daripada puasa dan juga sholat qiyam, juga ada dengan memberi kepada orang yang membutuhkan, orang yang terdampak dalam kondisi seperti ini, sehingga mereka akhirnya bisa ya mencukupi kehidupan mereka, walaupun mungkin kecukupan itu mungkin bisa jadi ya, belum seberapa yang kita berikan ya. Tapi hakikatnya kita sudah bisa meringankan kepada mereka. Nah itulah ya dari huruf yang kelima kita, yaitu al-judu, berderma. Marilah kita dermakan harta kita agar mereka bisa mendapatkan dan merasakan akan ya kondisi yang sedang mereka hadapi, mereka alami menjadi lebih baik, atau juga meringankan kondisi yang sedang mereka hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gangguin aja ini.